Shalom, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Puji dan syukur kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan cinta kasih-Nya, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kita dan masih berada di dalam kesehatan meskipun di tengah pandemi virus COVID-19. Semoga kelak wabah virus ini bisa menghilang dan kembali ke keadaan normal. Adapun tema dari pidato saya hari ini yaitu bersatu dan bangkit. Berkaitan dengan tema saya ini, terdapat poin-poin penting yang terkandung, yakni perjuangan para pemuda Indonesia pada masa penjajahan. Yang kedua, bagaimana realita pemuda Indonesia di masa kini. Yang ketiga, mewujudkan sikap para pemuda pada masa penjajahan di era masa kini. Yang keempat, makna pemuda Indonesia saat ini sebagai pelopor kesuksesan NKRI. Yang kelima, pemuda Indonesia yang memiliki jiwa kepemudaan untuk melawan COVID-19. 28 Oktober merupakan hari bersejarah bagi negara Indonesia, yakni peringatan Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda lahir dari sebuah pertemuan yang disebut dengan Kongres Pemuda Kedua pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Dan sebelumnya terjadi Kongres Pemuda pertama yang dilaksanakan pada tanggal 30 April hingga 2 Mei tahun 1926. Adapun hasil dari Kongres Pemuda Kedua menghasilkan ikrar Sumpah Pemuda yang berisi, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Para pemuda Indonesia pada masa penjajahan tidak asal mengikrarkan Sumpah Pemuda. Karena Sumpah Pemuda sendiri memiliki maksud ataupun tujuan ataupun makna tersendiri. Seperti yang pertama, menyatukan perjuangan bangsa Indonesia. Perjuangan pemuda Indonesia berakhir dengan perolehan kemerdekaan bangsa. Saat itu pemuda Indonesia mengorbankan waktu, mengorbankan harta, mengorbankan pikiran, mengorbankan tenaga dan jiwa mereka untuk menyatukan bangsa Indonesia. Tanpa adanya pemuda Indonesia saat itu, Indonesia tidak akan mungkin mencapai persatuan untuk melawan para penjajah. Yang kedua, memaknainya sebagai rasa cinta terhadap tanah air. Kemerdekaan Indonesia didapatkan ratusan tahun yang melibatkan pengorbanan jiwa dan harta benda rakyat. Sungguh sangat terhormat segala bentuk perjuangan yang dilakukan oleh para pemuda Indonesia pada saat itu. Mengapa saya katakan demikian? Indonesia masih terdapat sifat kelompok, kesukuan, dan belum merdeka dapat dipersatukan dan bangkit bersama melawan para penjajah. Yang menjadi pertanyaan, apakah pemuda Indonesia saat ini memiliki sikap untuk memperjuangkan bangsa Indonesia seperti para pemuda pada masa penjajahan? Mungkin sebagian kecil para pemuda Indonesia memiliki rasa nasionalisme dan ingin membantu Indonesia lepas landas menjadi negara maju atau industri. Namun disayangkan, sebagian besar pemuda Indonesia memiliki mental kecil. Sebagai contoh kecilnya, pemuda Indonesia lebih percaya diri memamerkan otot daripada prestasinya. Pada kenyataannya, pemuda Indonesia harus mampu berdaya saing dengan orang luar, apalagi di era teknologi yang sudah merajai dunia. Negara yang mempunyai daya saing ataupun memiliki daya saing, kemungkinan besar akan mendapat peluang sebagai negara adikuasa. Pada konteks ini, ditekankan kepada generasi muda Indonesia harus mampu memberikan yang terbaik untuk kemajuan Indonesia. Para pemuda Indonesia dikatakan sebagai pelopor kesuksesan NKRI karena pemuda Indonesia pada masa penjajahan disebut dengan pelopor kemerdekaan bangsa. Maka saatnya pemuda Indonesia saat ini melanjutkan tugas untuk menyukseskan NKRI.
Pada saat ini Indonesia sedang dilanda oleh wabah virus COVID-19. Maka pemuda Indonesia memiliki peran yang sangat besar, yaitu pemuda Indonesia mampu berperan sebagai agent of change yang penuh dengan energi, yang optimis, diharapkan untuk bisa menjadi agen perubahan yang bergerak dan berusaha untuk ikut membantu pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Jika para pemuda Indonesia tidak bersatu, maka tidak ada yang namanya kebangkitan negara. Maka marilah kita pemuda Indonesia untuk bersatu dan bangkit, mendorong transformasi Indonesia ke arah yang lebih baik melalui efektivitas, perbaikan, pengembangan, ataupun skill dan pengetahuan kita. Demikian pidato dari saya. Saya Hadinata Wiranda Manurung dari kelas 12 IPS 2 mengucapkan terima kasih banyak.